Nah, ini Masjid Kauman di wilayah Pleret. Dulu ini masjid ini dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo era Kerajaan Mataram. Sekarang sudah tinggal sisa-sisa, itu dulu dibakar, di bumi hanguskan sama VOC. Ini tempat wudhu ini. Di sini. Oke, Mas Rudi Wibowo ini ngurak sekali ini. Ini Mas Rudi Wibowo. Mas Rudi ini ngurak sekali ini, Mas. Sini ya, Mas. Ini dulu kan bekas itu apa? Masjid. Era pemerintahan itu Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Tapi di bumi hanguskan sama VOC. Ya, Mas. Nek kula sidikan ajeng teng Pleret niku. Niku ompak-ompak nggih, Mas ya. Nggih. Pun mulai asik dibangun berarti ini. Terus Dilindungi mawon. mau dilindungi. Mas Rudi sini ya. Mas Rudi, ayo nusul sini. Nih, Mas Rudi takon teng pundi? Teng Masjid Sultan Agung. Masjid Sultan Agung, Pleret. Monggo Mas Rudi, di sini mantep. Nah, itu masjid Amangkurat setunggal Mas Rudi. itu dulu di bumi hanguskan sama VOC sini ya. Oh, Trunojoyo. Ini pondasi ompake. Ini ompake yang bintang nih. Nggih niku. Aslinya nggih. Pondasi terus nggih ompake teng dhuwure. Terus kayak joglo nih. Ini kan anu pondasinya ompake bulut-bulut itu ya. Oh, itu dulu waktu perang Amangkurat itu ya. Pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo Surabaya itu toh. Kan iki. Nggih. Asline teko. Nggih. Niki mboten dihancurkan, sing dihancurkan namung beberapa, mboten kabeh dihancurkan. Itu kalau malah makamnya Trunojoyo mah nang Kota Gede itu. Nah, yang sekarang diratakan untuk apa? Belakang Masjid Perak itu loh. Itu kan nganu Terah Trunojoyo. Oleh ketemu teng pundi Medion aku teng pundi lek mati teng mriko. Nah, nggih. Ning makame mboten ngertos. Ini pengimamane ini gitu, Mas.
Ya ini Mas Rudi Amangkurat 1 waktu peperangan Amangkurat sama Trunojoyo. Assalamualaikum. Ini Mas Rudi, tempat pengimamannya Mas Rudi. Wonten ulone gede banget ya Mas. Nggih. Hawane Lajeng Mas ndak. Ngompake. Iya Mas Rudi ngompake jas. Ini pondasinya dalam-dalam ya Mas ya. Di tempat Soko Guru. Ini angin Soko Guru. Perkiraannya penelitiannya Loh, itu padahal dalam cerita itu Amangkurat itu kan membunuh sekitar 5.000 sampai 7.000 ulama toh. Ceritanya. pengalaman ini. Terus ampun sing ceritane jasadnya dibuang ke kali. Segoro niku yayasan Nggih. ceritanya nih. Tapi itu nganu antara benar dan tidaknya itu soalnya apa? Itu didomplengi VOC itu loh Mas. Untuk mengaburkan. Soalnya manggon itu malah apa gitu? Ini istilah koalisi men. Oh iya. Kerjasama kali VOC. Padahal Oh iya. Bapak Nerian merangi VOC. Ah, nggih. Bukan aku kan dilewangi perang Sampai Batavia ini kan malah lah ya soalnya bapaknya Sultan Agung itu kan perang terhadap VOC, anaknya koalisi itu loh. Jadi mungkin dari itu pengaburan penjajah. Lalu itu kayak pengaburan penjajah juga itu makamnya bapaknya itu kan ada 2. sing ngono. Yang di Giriloyo, Apa Sultan Agung? Sultan Agung, Oh, iya. Giriloyo sama Pajimatan. Gitu loh. Nek sing apa? Giriloyo niku nak sak ngatas kula niku pamane. Neng jasadnya di situ. Nah, aku nek niku nek menurut ngono Nggih. teng dhuwur. Nggih. Nek sing Giriloyo niku makane Pamane. sing Cirebon. Ah nggih. Sultan Agung teng Dure. Ternyata tekne soalnya kula biasa apa ini cerita sing abdi dalam keraton malah Ki Ageng Mangir Iya. niku makame niku malah mboten teng Mangiran niku. Mboten. Nek Nek sak Tengah Barowo. nek nek menurut bapak niku teng Godian. Neng gedean itu kan anu diinepke di daerah Tangkil. Teng Sidarum ngali. Tangkil Mas. Nggih niku. Ini kan ceritanya gini. Di masa itu Ki Ageng Mangir itu kan menghadap ayahnya, nah itu dia meletakkan tombak baru kelinting, kan nggak boleh menghadap pakai senjata. Nah itu senjata tombak baru kelinting itu disamber sama Raden Ronggo. Iya. Nah itu ditusukkan ke
perut Ki Ageng Mangir. Nah itu dia meninggal, terus dibawa sama adiknya itu Ki Demang Tangkil di daerah Tangkilan itu. Lali gua nih. Ki Demang Tangkil Jadi mungkin itu, nah, terus sama Ki Demang Tangkil itu dibawa ke tempat anaknya Rawapening. pening. Nah, itu di sana kan ada makamai anaknya Jaka Balut. Nah, Jaka Balut itu kan nama anaknya waktu kecil. Nama besarnya Baru Klinting. Soalnya saking linuwe dari kecil itu sakti. Ki Jaka Balut itu kan kalau pergi kemana-mana kan ibunya nggak tahu. Nah, terus dikasih kelintingan baru disebut itu. Tapi akhirnya itu Kiai Balut itu berseteru dengan ayahnya sendiri Ki Ageng Mangir, perang perebutan daerah Mangiran. Nah itu Jaka Balut itu dibantu sama ular putih, perguruan ular putih di sana. Nah ular putih itu kalau dalam ada yang mengatakan era Mesogenar itu uling putih gitu loh. Ceritanya warna-warna itu. Terus ya itu kan dibawa ke sana. Sedangkan makame Simbah itu Karabet aja itu di Kota Gede kok. Dekat Ki Ageng Nis itu yang di atas sendiri itu. Betul. Nanti meten Kota Gede gue. Ya. Itu mah Mbah Joko Tingkir itu kan di sini Kota Gede makamnya. Nah sekarang Joko Tingkiran riyen dikalahi kalih anaknya sendiri, anak angkat. Ki Ageng Pemanahan. Bukan Joko Tingkir. Panembahan Senopati nggih. Waktu itu kan Mataram perang sama Pajang. Nggih. Sak derenge niku malah nek Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Itu. Pemanahan kan sing Pajang istilahnya ngalah ke Joko Tingkir sama sinten nggih? Arya Penangsang napa nggih? Itu dulu Sebelum itu kan gini. Raja Pajang Joko Tingkir itu sayembara, siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang nanti akan dihadiahi hutan mentau. Nah itu antara Kanjeng Gusti Panembahan Senopati sama paman-pamannya itu Ki Ageng Pemanahan sama Ki Ageng Selo itu mengalahkan Arya Penangsang. Nah, Ki Ageng Selo diberi wilayah Semarang, Pati. Nah, terus Kanjeng Gusti Panembahan Senopati sama Ki Ageng Pemanahan diberi alas mentawak sini, gitu. Itu seperti itu. Sedangkan itu kan Panembahan Senopati itu kan anaknya angkat Joko Tingkir itu. takdiran itu malah apa? Ki Ageng Pemanahan angsal riki alas mentau, nah niku putrane istilahnya sing mimpin ganti Panembahan Senopati niku. Berarti niku malah anak angkatnya sing Rajane Pajang nggih. Iya, itu anaknya kandung kan Raden Benowo. Nah, Raden Benowo nggak mau naik tahta, nah itu terus itu karena sini alas mentau itu sudah dibuka, terus Kanjeng Gusti Panembahan Senopati itu ibaratnya nggak mau sowan, nah itu dikira memberontak, nah, itu. Serang niku nggih. Iya. Akhirnya juga menyerang juga. Itu waktu peperangannya itu di daerah Prambanan. Nah niku malah kalau asal cerita niku waktu perjalanan malah Gunung Merapi. Nah, itu barengan niku. Itu perang di Prambanan atau di daerah Boyolali. Banyak prajurit Pajang yang meninggal. Terus Simbah Joko Tingkir itu ke daerah Bayat. Di sana dia mau membuka pintu makame Sunan Bayat nggak bisa. Terus malah terjatuh dari dia kan tunggangannya gajah, itu terjatuh sakit terus meninggal. Jadi nggak ada yang mengalahkan, intinya nggak ada perang atau apa, itu cuma terjatuh itu loh. Istilahnya kalahnya nek kalau saya kira mah niku ya dengan apa Gunung Merapi jeblok terus akhirnya itu nyerang. Nah, iya itu Gunung Merapi memang jeblok, tapi kan banyak yang meninggal di daerah Boyolali, itu seperti itu. Cerita singkatnya itu waktu
buka alas mentau aja itu banyak godaan. Itu terutama kayak yang menguasai hutan itu kan makhluk yang nggak kelihatan. Itu yang namanya Joto Mampang. Jodoh mana? Saya penguasa gitu. Itu saktinya enggak wis ora umum gitu. So, nah, akhirnya Kanjeng Gusti Panembahan Senopati itu minta bantuan kepada penguasa pantai selatan. Gitu. Terus Tulung. itu kan di situ ke Ratu Pantai Selatan. Nah, itu kan orang-orang kan banyak yang menafsirkan salah kaprah penguasa Pak Laut Pantai Selatan itu ada beberapa, ada yang menamakan Nyai Dewi, Ibu Daya Ratu, Nyai Kanjeng Gusti Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul. Tuh. Tapi nama aslinya hanya satu, Hajah Fadilah. Iya. Gitu. Dia Muslim mas. Iya, mengalami niku. Gitu loh. Nek niku kowe wonten cerita nggih. Iya. Niku Itu kan Hajah Fadilah itu Muslim, itu dia nggak mau ibarat menyengsarakan juga, itu dia cuma hanya menjaga alam. Gitu loh. Kalau orang-orang menyebut Nyai Roro Kidul, Ibunda Ratu, niku wis jin liyane. lah itu kan kalau dari diurutkan dari pantai timur sampai barat itu kan ada penguasanya sendiri-sendiri. Itu kalau yang di tengah itu yaitu Siti Fadilah itu aja Siti Fadilah. Terus kalau yang di Jawa Timur itu Dewi Angin-Angin. Dewi Angin. Iya, terus kalau yang di barat itu Nyai Blorong. Kalau pantai utara itu namanya Dewi Lanjar. Nek sing ngoten niku nang nggih. Percaya mboten percaya wonten nek ngoten. Gitu. Di sini aja ularnya gede banget mas, di modal mas. Kan itu pas pojok itu sana itu ularnya gede banget di sana. Nonton tentang apa nih bu? Nonton yang kali dengan ini bukan apa namanya gabul. Saya bukan lagi niatin nang resek gitu, bukan nonton niat apa-apa kan? Lah ya itu nganu, jadi kalau bisa itu gini loh mas, ya maaf ya, itu sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, yang di atas langit akan membalas cinta kita. Nah itu loh. Jadi ini makhluk Gusti Allah, adewe ya makhluk Gusti Allah. Ayo podo-podo ngenggoni. Nah, itu kan kalau bisa ya itu aja. Kita itu hidup di dunia itu kan membutuhkan makanan jasmani. Kalau dia alamnya sudah berbeda, membutuhkan makanan juga, tapi makanan itu rohani. Kalau kita kan jasmani. Kita hidup di dunia itu kan makanan jasmani. Ya, kayak nasi, minum, itu kan makanan jasmani. Kalau dia alamnya kayak seperti itu kan makanan rohani. Nah itu lesi deding gini aja, doakan aja sedulurku kaum muslimin kaum muslimah makhlukipun Gusti Allah ingkang boten ketinggal ingkang jumeneng wonten papan mriki Al-Fatihah pun ngoten niku Mas. Ibaratnya kok sampean niku nun sewu nggih nek ndak rasah nyontokke wong liya sik anane wae ngeten niku. Cuma sampean sebagai periman pasar Pleret to. Niku bakul. Nggih to. Niku bakul nek pendak esuk pendak dina niku kei sampean rokok sebatang. Nggih to. Nah, rokok sebatang niku kan ibaratnya Al-Fatihah. Nah, itu dia jualan. Kalau dia aku sebagai periman pasar juga mau tak ganggu sampean lihat bela siapa? Nah, ya itu ibaratnya Al-Fatihah itu kan ibaratnya kayak rokok itu. Itu kalau di sana itu kayu apa ya Mas? Pohon apa ya Mas? Sik. Wonten kayu tonggak nih kalau. Kalau kok derek iki kan dereng dangu. Oh, dereng dangu. Lah, asline pundi sampean? Kerto kok. Oh, kerto mriki nggih, cerak nggih. Niki ta? Nah, itu kayu apa itu? Tonggak napa niku? Ngerti enggak? Kalau derek iki pun ngoten iki
Nogosari napa nggih? Mas Rudi iki Mas Rudi. Ini kalau dari pihak keraton ada kemungkinan mau ditukar lagi nggak Mas? Menurut informasi mboten. Mboten. Jadi namung ini Hanya diakui sebagai cagar Oh, dari situs cagar budaya itu ya. soalnya nek saking dinas kebudayaan niku kalau kan dari dinas kebudayaan Iya, Selatan. iya. Niku kalau mau dibangun melih niku Meng- mboten ngerti bentuk asli. Bentuk aslinya itu ya. Soalnya mungkin nek dibangun cuman menurut perkiraan nanti beda sama yang dulu itu Iya. kan bikin rancu sejarah. Iya. Mungkin mau ompakan itu menurut arkeolog kan ada 36 nggih. Ompak-ompak seperti 36. Nggih, yang sing ketemu itu selangkung. Berarti masih ada sisa 11 ompak lagi yang hilang gitu ya. Mboten tesetan iki. Berarti sedang di bawah Sing sini. di bawah wong malirian ana sing di pendem riyen tinggi balban terus tinggi bangker barang riyen zaman Belanda ini kan dikeduk tuh tinggi ndelik nek wonten pesawat lewat nang Iya. di medeni-medeni niku. Hmm. Terus wonten informasi nek sing setunggal niku ana sing teng keraton sing dereng dibedhet meneh. Jadi riyen dibeto mriko ajeng tinggi bangun apa ning mboten sida dadi tesetan di. Yes, ayo Mas ke pondok. 36. Nggih menurut arkeolog ajeng 36 ini kan replikane mriko 6, mriki 6. Nggih, nyun pamit nyun pareng Mas nggih. Mugi-mugi kepanggih melih rezeki wektu nggih to. Ajeng teng pondok niki. Oh, pondok Rofa apa? leret niki lho tambalan iki lho. Oh, nggih.